Ya, kita panjang lah ngobrol. Ini fase kebingungan lah, fase kebingungan di umur 20 sampai 30-an tentang apakah hidupku ini sudah benar di jalur yang benar atau kebanyakan orang membanding-bandingkan dengan dirinya di sosial media. Kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jati diri gitu ya sih. Ya, bisa dibilang kayak gitu, quarter life Ya crisis. benar tadi yang lu bacain dari mungkin lulus kuliah, cari kerja, terus kerjaan kan namanya kerjaan kan ini ya jenjang karir ya. Nggak bisa langsung, ya ada sih yang oke memang yang oke langsung jadi dapetnya karirnya bagus, yang kerjaannya duitnya banyak, cuman kan biasanya kan berproses ya. Mungkin magang dulu, yang buka usaha bakar duit dulu, kadang-kadang mungkin juga ada yang sial-sial bangkrut gitu-gitu. Terus yang berkarir juga pasti nyari portfolio dulu, nggak langsung gede gitu. Ya mungkin kan masalah kalau aku baca tadi masalah quarter life crisis itu kebanyakan orang itu bingung dan takut untuk menentukan arah hidup. Kayak nggak berani apakah ini yang benar. Bukannya menurut gue malah nanti tulus ya? Karena kan lu baru nyoba. Mungkin kita di umur segini udah bisa ngomong kayak gitu. Bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, iya sih. mereka takut, oh bener nggak ya? Misalnya nih, aku mau jadi selebgram, bener nggak ya? Aku mau jadi musisi, bener nggak ya? Kan itu quarter life crisis di situ mungkin bagi kita ya udah gitu. Kenapa kok ngeliatin aku dah? Lu nyobain nggak di kerjaan berapa banyak? Semua gua. Semua gua cobain tuh gua. Apa yang ngejagain toko emak gua atau printer? Apalagi jauh banget. Semua lah semua. Idealis dulu deh. MC. Idealis dulu kan kita kuliah tuh ada ajang keren-keren kan. Dulu gua nge-band idealisnya. Sama gua ngeband. Ngeband apa ya? Vokalis. Serius? Iya. Bentar, ngebandmu ini yang bikin lagu sendiri atau bawain lagu orang? Bawain lagu orang, tapi buat main kayak di food court gitu. Oh, band. Oh, percaya? Lu kayak Samson gitu suaraku nyampe dulu. Ini bukan yang kayak nggak bisa nyanyi banget, enggak. Oh, ngeband idealisnya. Berarti kita bertiga sama nih, idealisnya ngeband. Iya gak sih, anak-anak semua orang kita pada zaman dulu tuh band kan strata tertinggi di pusat keren di mata perempuan. Dulu DJ belum? Belum. DJ itu masih nomor mungkin kedua. DJ itu Ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak? Dunia malam. Beberapa orang segmented banget lah kalau klub sekarang kan udah Ya. bisa dinikmati di mana-mana kalau DJ di coffee shop. Zaman dulu kan masih stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah dirilis sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Mungkin ya gue udah ngalamin karena dulu gue mungkin mainnya sama anak bandel. Gue ngerti tuh scene DJ. Cuman kan belum tentu cewek-cewek yang nggak clubbing kan belum tentu suka sama DJ. Tapi anak band dulu anjir. Yang jadi Peter Pan. Masih ada bisa dinilai positifnya ya. Padahal kalau kita lihat kelamnya anak band ya sebenarnya sama-sama aja kayak DJ. Kalau sisi kelamnya ya, dan sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu, ada yang DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolah nomor 1 Oke. ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh. Wah, Kentut tuh. bus lagi. Kalau yang itu gimana sih? Enggak yang itu. Gua. Ngeband. Zaman kita ngomong ke orang tua gini. Aku bisa buktiin kok kalau aku sukses. Nah itu gua ngeband tuh. Iya enggak? Kayak dulu. Lihat nih gua sukses di band. Ada Dulu kalau aku ngeband di Jumpers ya, itu sampai semua orang tua ngumpul. terus Ya, jadi setiap personilnya ada meeting orang tua gitu. Kayak tiap bulan meeting ketemu orang tua sampai mana nih? Apakah masih bisa nih? Apakah bisa jadi masa depan nih? Kayak gitu-gitu. Di Jumpers itu. Dan kita ngelimit waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, akhirnya gagal. gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu. Enggak juga, karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta, dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa naga suara? Ada lah, nggak enak, nggak enak, ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Didi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang keren sih itu naga suara. Emotion. Naga suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, PU.
Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke major label ya. Sampai akhirnya apa di turning point titik lu yang kayak fuck, I need to get a job. Sampai di titik Realistis. menikah sih. Mau menikah, sorry. Lo Hah? jawab bangsa dari kita bertiga contohnya iya to get a real job to make money, bukan kayak keren-kerenan. Lu dapet duitnya dari keren-kerenan juga ya? Iya, makanya lu relate. Kalau gue dulu sempet Karena kayak idealis gue dulu pro player Dota, cok. Nggak bisa, nggak relate kok. Oke, Gua nggak relate sama lo orang. Kita bedah. Kau ngelakuin banyak hal. Apa aja deh, lu apa aja deh? Ngeband lu. Gue sih ada duitnya. Apa aja? Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal, dari OP Warnet, jagain toko makmu, terus pro player Dota, pro player gaming lah, pro player gaming, habis gitu apalagi vokalis band, dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C ke D, dan wah ini aku udah aman di titik ini. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gua kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet, ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker gitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Su-17 wedding gitu. Oh jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka tidak bisa di manggung, mereka bisa ke warnet. Warnet pas gua lagi jaga, anjing keren banget, gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gua kayak mau dong latihan b-boy. Nah, dari situ. Oh, kok sebenarnya sukanya karena fashion ya, bukan karena enggak masuk keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu aneh. Ada. Terus akhirnya gua ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang belum banyak tahu nih. Nah, Di Trisakti lantai 7. latihan yang kayak depan kaca gitu. Enggak, ada hall lagi. Ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu, latihan semua di situ. Terus sama di Pulit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel, sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan. Ikut perform di Su-17. Oke, diajak Edozel tuh. Ya maksudnya diajak tim Science Breaker juga. Edozel ketuanya bukan Edo, itu Andrew fuck lupa lagi. Andrew lah. Tapi emang gua kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman di klub lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada dia. Smash gitu. Enggak, aku juara, Ini. cok. Oke, boy. Outlook mau Tribeca. Ya, Gua sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh. Gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti. Ini peluang nyari duit. Sebenarnya oke. Enggak, tuh. Kita bedanya dari awal ya. Kita berada di awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini anak Gue B-boy mikirin ini. itu, Pak. Apa-apa gue pernah mikirin duitnya. Terus Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini gue ngelakuin kalau detik ini aku percaya, tapi kan quarter Udah life dari dulu. Oh berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis. Iya. Nggak pernah kayak Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya kerennya bukan duitnya. ya ini twistnya atau kesimpulannya quarter life crisis tidak relate dengan orang NBD. Kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya, ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercanda, kau bilang aku NBD aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena aku Karena mau lagi ngomong serius. aku nggak mungkin ngomong ke orang lain, makanya ngomongnya ke kau. Enggak, lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal bercanda lu. Kayak gitu. Fokusnya bercanda. Orang NBD. Kan dalam mobil. Bangsat, Dalam mall. Dalam mall. Asu, jebut, kateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu, kerennya dulu. Keren. Yang cari kerennya. Kerennya dulu anjing. Sorry, Seventeen berarti nih. nggak ada, berarti tujuannya keren ini ke cewek kan? Untuk mengimpress lawan jenis kan? Kagak keren aja. Atau ke Tongkrongan gaya. validasi. Itu nggak ada beda. Habis itu pas mau ikut perform pun nggak dibayar. Sampai akhirnya gue ngeliat, Edo beralih ke MC. Edo beralih ke MC. Dok, gue manggilnya ini Lai. Gue mau latihan MC. Iya, belajar MC, diajarin sama dia. Dari situ baru Duit. belum. Oh, belum ada duitnya masih. Setahun gue MC nggak dibayar. Dah. Sampai bayaran pertama gue 100.000 MC Su-17. Dari situ baru, itu mungkin yang baru lo ngomong. Dari situ baru, oh Ada duitnya.
bisa ngasilin. Dan dari situ ya udah gue kalau udah ngelakuin sesuatu kan ini ya nggak ngerem ya, udah jadi MC termahal gue. Nah itu selama setahun lu nge-MC nggak dibayar, dapet duit dari mana? Warnet. Memori gue di mana? Lo ya dong, kan live mas go on. Lu makan, jajan, nongkrong, pakai apaan? Kayak mama lu dibayar? Hah? Kayak mama nih. Oh, lu masih No. Mama sama ini sama ada ya satu. Gua kan dulu kan dirawat sama satu keluarga Chinese di Mangga Besar. Temen Oke, keluarga. keluarga teman gue ya. Alasan mereka ngerawat tuh? Oh, mereka sayang sama gua. Oh, berarti lu kadang dikasih jajan, Karena masalah orang banyak kan pasti di situ. Mau ngejar hobinya atau mau ngejar apa yang dia sukai, tapi selalu kebentur sama realita. Wah, aku butuh duit. Oke. Aku butuh hidup. Oke, gue pantek di sini deh biar obrolannya relate. Base-nya udah. Jadi habis itu sempet ngeband nyari keren. Di umur 25 kita ngapain? Lu udah Udah YouTube gua udah kelar, gua udah nggak ada krisis gua. Krisis gua tuh di setelah SMA krisis gua. Nggak relate gua makanya. Aku udah dia udah making money di umur. Gua nggak Jadi relate. dia dua-duanya tuh di jalan bareng nih, kerennya dapet, duitnya dapet. Karena YouTuber kan pada zaman itu orang-orang pengen berlomba-lomba pengen jadi dia duluan. Struggle gua tuh dari lulus SMA. Itu struggle gua. Bener-bener struggle banget tuh. Itu yang namanya pro player Dota, dapat duit enggak gitu. Menang 1 juta bagi 5, 6 gitu. 25. Kau ngapain dulu? 25 gua udah nggak relate. Gue iya bener gue apa namanya tadi quarter life crisis gue 25 waktu gue kerja jadi marketing di klub PPP. Terima kasih. Wih, anjing. Bangsat. Rob. Kayak restoran bangsat. Yoshinoya. Platingnya kayak restoran anjing. Beruntung sih punya teman diri. Terus ada marketing di klub. Ya marketing di klub terus ya itu tadi bener yang lu bacain dari Google tadi. Mikir Ini jalan yang bener nggak ya? ini making money atau enggak, terus banding-bandingin anjing temen gua seumur gua yang ini udah sukses sekarang udah duitnya Nah, udah gua nggak pernah banyak. mikir kayak gitu. Gua nggak pernah berpikir mungkin cara pikir gua beda ya, nggak tahu ya. Satu, gua ngapa-ngapain nggak pernah mikir duitnya dulu. Gua lakuin dulu. Dua, gua nggak pernah ada jangkar kayak ih, jing kok dia udah begitu, gua masih begini ya. Enggak. Oke. Nggak pernah. Ya apapun yang gua lakukan itu pure itu intuisi gua, apa yang mau gue lakuin dan ketika gue lakuin pol-polan gitu. Ya which is good. Pol-polan nggak gue nggak ngasih setengah hati. Tapi itu serius, ini obrolan serius. Itu butuh percaya diri yang besar, butuh keyakinan yang besar untuk bisa menjadi seperti kau ya. Oke, nggak yakin, dia jalanin aja, kenapa harus yakin? Oh dia ya kan banyak kekhawatiran muncul kan. Contoh, Ini kalau orang biasa, orang normal pada umumnya pada saat menjadi b-boy atau MC tadi, ini bener nggak ya aku mempelajari hal ini? Aku buang waktu nggak ya? what the fuck no? Ya orang lain pada umumnya kan berpikir seperti itu. Lu kan begitu juga? Enggak juga sih. Enggak coy. Kayak gini sih, mungkin biar gini. Apa ya? Karena we were dumb aja sih. Dulu nggak mikirin duit, mikirinnya jalanin dulu gitu. Mungkin kalau sekarang, kalau gue ya mungkin mikir mau buka usaha, mungkin timbang-timbang dulu. Iya. Apa ditimbang-timbang dulu. Kalau Kalau dulu kan we were dumb. Kalau gue udah nggak sih. Ya lu jalanin aja lah. Ya balik lagi ke umur yang 25 pada saat itu mungkin nothing tulus yang kita jalanin. Ya udah fakir mau berhasil atau enggak gitu. Karena gue nggak ada apa-apa yang harus gue pertaruhkan. Nah di sini berarti gini deh, mungkin ini juga ada pengaruhnya sama ini kemarin ada dibahas di TikTok ya. Bangsa dibedah gitu keluarga gua anjing, bangsa di doxing gitu ngentot. Di sini berarti yang darah biru siapa? Lu kan? Lu kan? Iya. Lu iya kan? Iya. Jatuhnya iya dong. Aku tidak mempercayai hal itu, tapi iya kalau kata keluarga aku iya. Iya. Terus? Ya itu tuh ada pengaruhnya gitu sama cara kita berpikir, sama cara kita bertindak. Mungkin ya. Iyalah. Oke. Suara. Gitu jadi Cara nggak langsung ya. ya gitu dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cuma gua memang petarung. Gua nggak mikir, gua bodoh amat gua. Atau mungkin ranah pekerjaannya dunianya beda. Lu kan dari dulu memang sudah born to be an entertainer. Dan Atau gua ngejar itu. Iya, lu ngejar banget itu. Kalau gua kan agak karena gua berasa tadi di fase ngeband-ngebandan gua gagal nih. Udah nyari duit bener lah anjing. Terus kan dulu ada mindset gini loh coy. Gak mau kan? Lu kalau Cina jaga toko aja udah nggak usah keren gitu. Itu gua jaga toko emak gua. Iya. Gua jaga toko printer tuh. Dulu tuh gua dari rasa Lama kan tuh, gawe gitu. Nah, oh iya baru ke trigger. Waktu gua jaga toko emak gua selama berapa tahun. Itu baru gua mikir, nggak bisa gua itu begini. Gitu. Nggak bisa gua itu begini, nggak bisa. Umur 25.
Jaga toko lebih muda harusnya. Enggak. 21, 22. Sebelum YouTube itu. 20-an. Habis SMA dibilang kok. Kalau habis SMA 18 tahunan. 18, 19, 20 mungkin. Kalau lu Pe? Di umur 25. 25. Di umur 25 aku udah. Ya tadi lu baca tuh quarter life crisis tuh ciri-cirinya ada gak di umur 25 lu? Jujur aku yang ngomong tadi rata-rata itu tidak termasuk aku. Oh. Overthinkingku nggak kayak gitu. Aku di umur 25 pede banget kalau bandku bakal sukses. Oh. Di umur 25 waktu itu aku pede banget di YouTubeku bakal sukses. Di umur segitu juga aku pede banget kontraktorku bakal sukses. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Nggak pernah ada di titik itu. Nggak pernah di titik quarter life crisis. Pertama kali aku dengar quarter life crisis aku nggak relate. Soalnya aku nggak pernah itu tadi sih. Aku nggak pernah membandingkan diriku sama orang lain. Oh, ya lu ngerti lah. Aku selalu membandingkan diriku sama aku yang dulu. Until the reality hits you, tahun berapa? Lu umur berapa? Sebenarnya di umur 25 reality hits me. Aku udah nikah di situ. Aku udah punya anak. Dan di situ udah gila-gilaan. Tapi selalu aku dengan keyakinanku dan sampai sekarang terbukti, apapun masalahnya pasti sebenarnya jalannya itu ada. Cuman kan di umur 25 ya, kita ngomong di umur 25 sekarang ya. Kalau di sekarang mungkin itu ada banyak solusi-solusi yang kita learn by doing selama hidup ya. Cuman kan ini kita ngobrol sama teman-teman yang di situ umurnya masih 25 atau mungkin belum 25. meledak. Kan? Mungkin yang belum 25 juga mungkin bisa dijadikan pelajaran lah ya, walaupun gua agak jijik sebutnya. Nah, sebenarnya stop comparing yourself with anybody sih. Yes. Karena gue pernah melalui itu, gue pernah melihat teman gue lebih sukses dari gue, lebih kaya, lebih punya mobil lebih keren, punya rumah duluan, menikah dulu, punya anak, hidupnya mungkin terlihat bahagia, tapi sampai at the certain point, sampai lu tahu value lu apa, kayaknya di situ baru bisa lu ngelewatin tuh quarter life crisis atau mungkin krisis setelahnya kali ya Pak ya. Nggak quarter dong, mungkin di 30 lu baru krisis, baru life crisis atau apa, itu bukan patokan di umur 25. Mungkin bisa after atau before kayak lu tadi tuh. Tadi YB before justru krisisnya dia tuh. Jauh, gue lulus SMA, gue ya Allah Akbar itu bener Allah Akbar. Buset itu apa itu gue macam apa itu gue. Shout out buat Niki itu teman gue, Niki Sumire, keluarganya yang gue siapa sih anjing, gue cuman kasarnya apa sih itu dirawat itu sama mereka. Oh, tadi katamu keluarga Chinese itu. Oh iya, itu benar gue dirawat sama mereka yang kasih jajan segala dan dikasih tempat tinggal bareng sama keluarganya. Cuma sayang aja kalau nggak ada alasan khusus kenapa ngerawat kamu. Atau karena lu temenan baik sama anaknya. Iya, tapi sayang juga emang papa mamanya si ini sayang juga. Udah dua-dua udah meninggal gitu. Papa mamanya keluarga. Ada pertanyaan nggak guys buat teman-teman yang mau tahu gitu? Dilihat YouTube nggak quarter life crisis, kagak lah, it's a movement. Movement. Itu kan movement bro. That was a good movement. Good movement. Tadi entes juta 2 juta apaan sih guys? Maaf. Apa yang tadi lagi ngobrol nggak kelihatan? Anjing enak dia bangsat. Cuk. Kesini ya. Life lesson untuk umur 20-an, aduh. Udah bilang, udah 20 kan gue udah bilang 20 main aja dulu. Main aja dulu kan. Umur 20 malu main aja dulu. Banyakin koneksi sih. Enggak, udah main aja dulu. Ntar umur 30, 70 dimainin. Udah 20-10 tahun main kelamaan anjing. Udah main aja dulu. Jangan lama. Oh gini. Mainnya sambil nyari koneksi, bener. Nongkrong, jangan main-mainnya. Nyari koneksi itu bukan untuk dimanfaatkan, maksudnya gini. Nyari koneksi itu belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari POV orang lain. Itu penting, bagiku penting banget. Bukan misalnya nih, dulu aku deket sama let's say orang kaya, tujuanku bukan mengambil kekayaan dia, tapi sudut pandang orang kaya, cara mengatasi masalah, cara bla 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 itu gimana sih? Cuma pengen belajar tapi secara dekat. Dulu kan kita, ini nggak tahu ya, Shadow atau Mamam yang sempat selalu nanya, ngapain sih setiap hari keluar rumah nongkrong? Apa sih gunanya? Ngapain sih? Apa sih yang didapat? Ini yang didapat. Experience yang kita nggak dapat dari sekolah, terus manners yang nggak diajarin di rumah, yang mannersnya kebuildnya dari street, dari nongkrong, dari roots, yang ya gitu-gituan itu kita nggak dapet tuh dari keluarga, dari sekolah tuh nggak diajarin. Common sense bahasanya. Born from the street, bro. Born from jangan bahas investment, kita nggak ngerti. Nanti salah kita. Cobain banyak hal, nyoba-nyobain dulu, jangan pernah takut buat nyoba suatu hal yang baru. Buset, gue ganti kerjaan banyak banget aja. Dia banyak laron aja. Dia banyak larang. Nanti disemprot aja nggak apa-apa. Karena ngeband. Yuk pulang.
Lagi pulang tadi. Sumpah enak, Cun. Demi apapun enak. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Makan sih ya. Apa gue cobain aja. Oh, Sincia. Enggak juga. Sincia kapan? Enak Jar. Sincia Hah? kapan? Enak sumpah. Tapi nggak peres ya. Demi apapun nggak peres. Enak banget peres. Ya apapun itu lah kok ngerti Pak. I want it. Peres. Sama Iya, kan, iya, mereka iya. ngerti gitu. Iya. Enak. Oke. Ini punya siapa, Ger? Punya siapa? Oke. Butuh sehari ya, guys. Butuh sehari marinasi. Prosesnya butuh sehari marinasi. Damn. Lu bikin onsen di mana, Gar? Bagus loh onsennya. Di umur 23 menurut kalian ketika kuliah dan semester 6, udah semester 6 apakah perlu kuliah sambil kerja atau menyelesaikan pendidikannya? If you can do it both, Why not? why not ya? Cuman balik lagi ya, biasanya gue nggak tahu ini ya benar atau enggak. Mudah-mudahan tidak. Biasanya orang kalau udah dapet duit malas kuliah. Biasanya kalau udah ngerasain kerja, udah dapet duit, kuliahnya biasanya banyak yang gugur. Jadi saran gue mending kalau misalnya kuliah kelarin dulu sih. Daripada Kalau nanti, iya daripada nanti keganggu kuliahnya sayang. Jadi udah bayar mahal-mahal, buang waktu tuh bertahun-tahun gara-gara duitnya di kerjaan udah lumayan, kuliah ditinggalin gitu. Kalau menurutku Nah, let's go. belajar dari omongan maknya Arab, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kayak selama itu bukan menjadi pantangan, selama itu bukan menjadi penghalang, ya selesaikan aja gitu. Tapi balik lagi kalau bisa dua-duanya sangat bagus. Kalau kalian bisa nyari uang sendiri dan bisa bayar kuliah sendiri itu bagus banget, top markot top. Tapi balik lagi yang dari teman-teman gue lewatin dan gue ngeliat biasanya kalau orang dapat duit udah gede, kuliahnya jadi ngapain gue kuliah lagi, gaji gue sebulan 15 juta, biasanya ditinggalin kuliahnya. Sama Tupers anjing, yoi. Science Maker sama Tupers OG. OG, bro. Tim B-boy itu. Tadi apa namamu? Science Maker. Saya Black. Bang aku umur 23 tapi gitu nggak ya? ntar kita jawab bahas ini dulu, ntar gue jawab ya, gue punya jawaban yang lumayan membantu lah. Udah kayaknya yang kuliah udah deh. Udah ada? Udah. Ah? Bahas tentang lanjutin kuliah atau enggak? Oh. Udah. Next pertanyaan boleh. Umur 23 nggak tahu mau ngapain. Gue pernah bahas ini di workshop. Menarik. You like it or not, I don't believe in passion. Gua nggak ada belief di kayak passion lu apa ini, passion gua ini, passion gua musik. Jadi gua harus, menurut gua passion is some kind of bullshit words yang orang-orang berlindung di balik kata passion. Maaf ya buat yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi ini in my personal opinion, passion is bullshit. Yang ada itu adalah ikigai. Apa itu ikigai? Silahkan cari sendiri, gue akan jelasinnya poin-poinnya aja. Ikigai itu terbagi menjadi 3 hal, itu prinsip orang Jepang yang dipakai sama orang-orang sukses pada umumnya. Ikigai itu ada 3 poin. Pertama, yang lo suka. Kedua, yang lo kuasai. Ketiga, yang dunia butuhkan. Yang dunia butuhkan. Kerjakan 3 hal ini, cari 3 hal ini. Kalau bisa jalan bareng, you'll gonna be success. Yang kau suka, yang kau lo suka, kuasai, yang lo kuasai, yang dunia butuhkan. Itu ikigai. Kenapa nggak di umur 23 mau ngapain? Tolong dong promosiin. Jadi lu sukanya apa? Anjing! Udah mulai di 21 seluruh Indonesia. Please banget wajah sedih. Seperti Bapak udah mulai di XX1 seluruh Indonesia, please banget. Jangan apa sih, jangan seperti bapak. Ulang-ulang, guys. Ada film. Oh, film? Film udah tayang di seluruh XX1. Tolong promoin jangan seperti bapak udah mulai dari seluruh Indonesia, please banget. Jangan seperti Bapak, udah tayang di X1 seluruh Indonesia. Please nonton, guys. Thank you. Good Bapak luck, juta. good luck. What the hell? Good luck. Jangan seperti bapak. Jangan seperti Bapak. Contoh gue jelaskan secara Ya contohnya aja. studi ya. Misalnya gini, gue suka banget sama dunia kuliner. Gue pengen banget bisa jadi chef. Gue kuasai, Pe. Gue suka sama chef. Gue suka memasak. Gue adalah chef. Dan gue coba menjadi chef. Ternyata dunia tidak butuh itu karena ternyata skill gue tidak mantap-mantap banget untuk berkompet. Berarti yang kedua nggak dapat nih. Yang ketiga, yang terakhir justru udah lu suka, lu kuasai tapi dunia nggak butuh. Kebalik dong, dia butuh pasti makanan. Bukan, nggak butuh skill gue dong. Oh. Kan skillnya, paham nggak? Oke. Gue suka sama memasak. Gue
gue chef, udah jadi chef nih, udah lulus kuliah misalnya chef, tapi dunia nggak butuh skill gue karena banyak skill-skill lain lebih dibutuhkan. Oke. Gue nggak compete lah, gue nggak kompeten di dunia kuliner misalnya. Nah itu twistnya, gimana caranya supaya gue bisa sukses di dunia kuliner? Misalnya buka usaha tapi di bidang kuliner juga, atau lu jadi marketingnya mungkin, atau lu jadi apanya yang lebih dibutuhkan sama dunia. Tapi lu tetap ikigai, tiga-tiganya lu jalanin bareng, lu suka, lu kuasai, tapi ya atau mungkin lu jualan resep, apa namanya resep ya? Apa ya? Resep makanan, atau mungkin lu ngonten YouTube jadi content creator, banyak cara yang bisa jalanin bareng tapi nggak harus jadi apa yang lu mau gitu, paham nggak? Ya di poin ketiganya. Karena nggak semua yang lu kuasai dan lu suka tuh dunia butuh. Oke. Gitu. Sebaliknya dunia butuh apa tapi kita nggak kuasai, kita nggak suka. Jadi harus 3 hal itu yang lu coba deh lu kalau iseng searching ikigai. Itu membantu karena dulu gue buat nyari seberapa bervalue kan gua gitu. Nah, gue lumayan ini tuh ngeliat tuh. Di Google ada 4 elemen mungkin satu lagi udah di-upgrade kali ya. Yang dulu gue baca 3 elemen. Apa satu lagi guys? Yang keempat apa? Iki dapat poin. Apa aja satu lagi?